Yung manam ko bisa papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan saya berkuliah, takkan aja kau
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan bangga kami persembahkan Tari Remo. Tari Remo merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tarian ini menggambarkan tentang seorang pangeran yang gagah dan berani ketika sedang berada dalam medan perang. Seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini dipersembahkan untuk menyambut tamu undangan, khususnya tamu kehormatan. Maka dari itu, selamat menyaksikan.
Sebelum kami memulai acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mengucapkan sepotong pantun pembuka. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita bersua di sebuah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Muljono, MSc PhD, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perumahan PUPR RI, Bapak Iwan Suprijanto STMT. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, yang dalam hal ini pula diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Jawa Timur. Selamat siang Bapak Inyoman Guradi. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendiri Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Apernas, Bapak Haji Muhammad Aris Suwirya SE. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Pengembang Rumah Sehat Sederhana Nasional, Bapak Haji Muhammad Zulfakar. Dan juga yang kami hormati pula Penata Pertanahan Madya Kanwil ATR atau BPN Jawa Timur, mewakili Kepala Kanwil ATR BPN Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Yeni Herlina sebagai Kepala Kanwil Regional 3 BTN Jawa Bali Nusa Tenggara. Yang kami hormati Bapak Sigit Hadianto sebagai Kepala Kantor Cabang BTN Gresik. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Bapak Turmono selaku Kepala Kantor Cabang BTN Malang. Yang kami hormati Bapak Isa Suryo Astanto mewakili Kepala Kantor ATR BPN Kota Batu. Dan yang kami hormati para Ketua Forum Lintas Asosiasi Perumahan Jawa Timur. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara Munas Musyawarah Nasional 4 Apernas tahun 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang karena rahmat-Nya tersebut kita dapat berkumpul untuk melakukan Munas Apernas dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasanya acara hari ini disiarkan langsung oleh Batu TV yang berada di UHV 31 dan frekuensi DVB-T2 MHZ 554 frekuensi TV digital. Dan tentu suksesnya acara kita hari ini berkat dukungan dari berbagai sponsor, di antaranya BNI 1946, BTN, BSI, Dana Syariah, BPR Lestari, dan PT Koperumnas. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor atas dukungan dan partisipasinya mendukung acara Munas Apernas tahun 2023. Senang sekali saya Ajo Riko dan rekan saya Unike dapat menemani hadirin pada siang hari ini. Dan sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, kami persilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menyatukan tekad bangsa, kami mengajak seluruh audiens untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Mars Apernas. Kepada yang bertugas, UKM PSMPA Unisma, kami persilahkan.
Unit Kreativitas Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa Bunga Alma Mater Universitas Islam Malang merupakan salah satu organisasi mahasiswa unggul dari Universitas Islam Malang yang setiap tahunnya menorehkan prestasi. Per tahun 2022, UKM PSMBA Unisma meraih prestasi 2 gold medal dalam kompetisi penabur International Choir Festival. Per tahun 2023, UKM PSMBA Unisma meraih prestasi yang luar biasa dengan 2 silver medal dalam kompetisi Singapore International Choir Festival. Serta mohon dukungan dan doanya pada bulan November UKM PSMBA Unisma akan mengikuti kompetisi International Badung Choral Festival. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali.
Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, marilah kita simak bersama pembacaan Pancakrida Apernas. Kepada Bapak Doni Sinaga, kami persilahkan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasannya acara kita hari ini disiarkan langsung oleh Batu TV yang berada di UHV 31 dan frekuensi DVB T2 HMHZ 5054 frekuensi TV digital. Dan juga suksesnya acara hari ini tentu berkat dukungan dari berbagai sponsor, diantaranya BNI 1946, BTN, BSI, Dana Syariah, BPR Lestari. dan PT Koperumnas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang telah mendukung suksesnya acara Musyawarah Nasional pada hari ini. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Nasional 4 Apernas tahun 2023. Kepada Bapak Muhammad Taufik SHM SH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Menteri Bapak Kementerian PUPR yang diwakili oleh Dirjen Perumahan Bapak Insinyur Iwan Supriyanto STMT yang saya hormati, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Bapak I. Nyoman Gunadi yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Samsul Hadi, Penata Pertanahan Madya, yang mewakili Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Ibu Yeni Herlina, Kakanwil Regional 3 BTN Jawa Bali Nusa Tenggara yang saya hormati, Bapak Isa Ansori, sahabat saya ini, dari Kota Batu, mewakili Kepala ATR BPN Kota Batu yang saya hormati, Bapak Sigit Haryanto yang selalu membackup kami, baik perumahan di Mojokerto, Jombang, Malang. Mohon izin Pak Turmono, Malang ini dijelajahi oleh Pak Sigit ini, mohon maaf. Saya terima kasih, beliau selalu hadir ketika beliau saya mintai tolong untuk bisa survei ke Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu begitu. Tidak menutup kemungkinan kami juga nanti bergandengan tangan dengan Pak Turmono selaku Kepala PTN Cabang Kota Malang. Yang saya hormati Bapak Turmono, Kepala PTN Malang, Ketua Lintas Asosiasi Perumahan Jawa Timur yang hari ini hadir, alhamdulillah saya terima kasih sahabat-sahabat saya semuanya. Dari REI, dari PI, Aparsi, Aparnas, Jaya, dari ADPS, 10 lintas asosiasi di sini berkumpul. Beliau selalu memberikan ide-ide segar untuk perumahan, perkembangan perumahan di Jawa Timur. Saya terima kasih sekali sahabat-sahabatku sekalian. Ketua Pendiri Apernas, Bapak Aris Wirya, Sarjana Ekonomi. Selalu sehat Pak, sehat selalu, saya berdoa demikian, yang saya banggakan. Bapak Ketua Umum DPP Apernas, Bapak Azizul Fakar, selalu energik, Surabaya Semarang, kadang Surabaya Jakarta, Surabaya Sorong, kadang begitu. Ini beliau tempuh hampir setiap minggu sekali keliling luar pulau untuk menengok
DPW Apernas di seluruh Indonesia. Sehat selalu Pak Zulfakar. Adik-adik kami yang saya cintai dari unit kegiatan mahasiswa Unisma, Universitas Islam Malang, kalian sekarang berada di sini. Mudah-mudahan saya berdoa, kalian nanti berada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir bermuajahah, sekaligus bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini insya Allah kita akan melangkahkan kaki untuk momentum yang keempat, musyawarah nasional yang diselenggarakan oleh Apernas. Alhamdulillah sudah 14 tahun kami berdiri. Di tahun 2009 kami menapaki karir membentuk asosiasi, setelah REI berdiri, kemudian Apersi. Alhamdulillah kita berada di urutan ketiga Apernas, kemudian muncul dan berdiri, dan sampai dengan hari ini Alhamdulillah kita semakin sukses dan maju. Harapan kita seperti itu. Amin. Saya selaku Ketua Panitia Munas pada hari ini sampai dengan tanggal 28 menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya, khususnya saudara-saudara kami dari DPW Papua, Papua Barat Daya, dari DPW Papua Barat, dari Lombok, NTB, NTT, dari DPW Sumatera, Lampung, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Medan, Pak Wijaya, Sekretaris DPW Sumatera Utara, Ketua Pak Doni Sinaga, DPW Sumatera Utara, Aceh, saya sapa juga Sulawesi, ada Sulawesi Tenggara Pak Suwarno, perwakilan dari NTT, dari NTB Pak Lalu Safan. Pak Lalu saya sapa. Pak Lalu di mana? Masih di kamar. Dan saudara-saudaraku sekalian, baik ketua-ketua DPD, sekretaris maupun bendara DPD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Hari ini kita melangkahkan kaki akan menapaki dengan 14 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, momentum untuk memilih pemimpin DPP Apernas, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Karena antusiasme daripada teman-teman peserta seluruh Indonesia, Alhamdulillah 90% hadir. Ya, itu yang saya sampaikan Pak Ketum sama Pak Maketum. Saya mengaturkan permohonan maaf kepada panjenengan semuanya, kepada Bapak Ibu sekalian, bila mana acara tanggal 26, 27, 28 Oktober ini kurang berkenan, ataukah ada kekurangan sana-sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati lubuk sanubari yang paling dalam. Kemudian, tak kalah pentingnya kami terima kasih juga kepada para sponsor dari BTN, Ibu Yeni, saya terima kasih, Pak Beni, saya terima kasih, dari BNI, Kakanwil Regional Gera Pangeran maupun dari Malang, Kanwil Malang BNI, dari BSI Pusat, dari Dana Syariah, dari Koperlunas, PT Koperlunas, dari BPR Lestari, saya terima kasih sekali sebagai sponsor kami. Bapak Ibu telah mendukung acara kami dengan memberikan apapun daya yang Bapak berikan kepada kami. Saya haturkan juga, saya terima kasih sekali kepada teman-teman pengembang Apernas yang tidak mewakili ketua DPW, DPD maupun sekretaris bendahara yang memberikan kontribusi kepada kami, saya terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup kata, ada kata mutiara, bila pedang melukai badan, banyaklah obat yang akan aku cari.
Bila hati disakiti, hanya kata maaflah yang bisa aku beri. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan prakata dari Ketua Panitia Apernas tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita diberkahi dan berjalan dengan lancar selama 3 hari ke depan, marilah kita menengadahkan tangan seraya berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Sinan dengan metode Islam. Bagi yang beragama lain harap dapat menyesuaikan diri, dan kepada Ustadz Sinan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk kelancaran acara hari ini dan berikutnya sampai tanggal 28, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan acara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hadapkan wajah kami kepadamu agar terpancar kasih sayang di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu saat ini kami akan melaksanakan Munas keempat Apernas tahun 2023. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon, semoga pelaksanaan Munas ini berlangsung dengan lancar, sukses, dan membawa keberkahan dan memberi manfaat untuk kami dan negeri yang kami cintai ini. Kami mohon Engkau berikan perlindungan kepada kami dari segala mara bahaya, dari awal dimulainya acara ini sampai Munas ini berakhir. Kami memohon, ya Allah, dalam pelaksanaan Munas ini, Engkau bimbing kami, Engkau berikan petunjuk kepada kami, sehingga kami bisa mempersembahkan sesuatu yang memberi manfaat untuk kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan tanah air kami yang kami cintai. Ya Allah, kami mohon Engkau kabulkan doa-doa. Mohon Engkau kabulkan harapan-harapan kami. Engkau kabulkan apa yang kami panjatkan kepadamu, ya Allah, karena hanya Engkaulah yang sanggup mengabulkan doa kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sinan yang telah membacakan doa, dan semoga dengan dibacakannya doa tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar selama 3 hari ke depan. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pembacaan Pancakrida Apernas. Kepada Bapak Doni Sinaga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan Pancakrida Apernas. Pancakrida Apernas. Apernas senantiasa meningkatkan kompetensi, mutu dan profesionalisme pengembang kecil anggota Apernas sehingga menjadi pengembang kecil yang handal, berkualitas, dan berwawasan luas serta melaksanakan pekerjaan dengan benar, tepat, etis, dan bertanggung jawab. 2. Apernas senantiasa aktif membantu dan mendukung seluruh kebijakan dan program pemerintah
dalam mewujudkan penyediaan rumah sederhana sehat, baik tapak dan susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kualitas mutu dan standar rasional. 3. Apernas senantiasa berupaya turut meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya terhadap profesi pengembang rumah sederhana sehat, baik tapak dan susun, melalui jalinan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder perumahan, antara lain dengan Menpora, Pemda, Perbankan, IKPP, BPJS, Ketenagakerjaan, BPN, dan MP3I. 4. Apernas dalam menjalankan usahanya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang bersih, peduli, profesional, dan kompeten, serta gotong royong, saling asih dan asuh sesama anggota. 5. Apernas senantiasa menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab atas kewajiban yang diembannya, sehingga terwujudnya cita-cita pengembang kecil anggota Apernas yang dicintai, disegani oleh konsumen, perbankan, dan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni Sinaga yang telah membacakan Pancakrida Apernas. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Apernas kepada Bapak Haji Muhammad Zulfakar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Kementerian PUPR, yang diwakili oleh Bapak Dirjen Perumahan, Bapak Iwan Suprianto, STMT. Yang saya hormati Komisioner BP Tapera, Bapak Dr. Handes Adi Stianto MBA, yang diwakili oleh Bapak Harisun Joyo. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili. Yang saya hormati para Direktur Utama dan para Direktur Bank atau yang mewakili, tidak lupa juga. Yang saya hormati para pengurus DPP Apernas, para Ketua DPP Apernas, para Ketua DPD Apernas, beserta seluruh anggota Apernas yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tidak lupa juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Ketua Dewan Pendiri Apernas, Bapak Haji Muhammad Aris Wirya. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam acara siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Semoga Munas yang akan kita selenggarakan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan Apernas ke depan. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami ini, dan kepada Bapak Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Suprianto STMT, mohon sekiranya nanti berkenan untuk membuka acara Munas yang akan kami laksanakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Aris Wirya, selaku pendiri dan selaku
Ketua Dewan Pendiri Apernas yang telah membidani lahirnya Apernas. Alhamdulillah selama ini selalu semangat dan sabar mendampingi kami, pengurus organisasi Apernas ini, dalam menjalankan roda organisasi yang semoga pengorbanan Bapak dicatat sebagai pahala. Bapak Haji Muhammad Aris Wirya dan keluarga. Kami juga mendoakan kepada Bapak, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Amin, ya Rabbal Alamin. Kepada saudara-saudaraku, seluruh anggota Apernas yang saya cintai dan yang saya banggakan, baik para pengurus DPP, DPW, DPD, dan seluruh anggota di seluruh Indonesia, terutama yang hadir pada acara siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya untuk kebesaran Apernas. Pesan saya sebagai Ketua Umum, tetaplah semangat, berjuang untuk Apernas dan berjuang untuk MBR, berjuang untuk membangun rumah bagi MBR. Jangan dikasih kendor, tetap semangat. Perjuangan kita yang kita perjuangkan insya Allah tidak akan sia-sia. Sebagaimana apa kata pepatah, siapa yang menanam maka dia pula lah yang akan memanen. Saudara-saudara yang saya hormati, saya selaku Ketua Umum Apernas berharap kepada seluruh anggota Apernas yang nanti akan melaksanakan acara Munas, jagalah kekompakan di antara kita. Ingat, kita ini adalah satu wadah dalam satu organisasi profesi, yaitu Apernas yang saling asih, asuh. Mari kita perkuat persatuan dan kekompakan di antara kita, agar Apernas ke depannya menjadi organisasi properti yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Demikianlah sambutan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Zulfakar atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan kedua. Kita undang Ketua Dewan Pendiri Apernas kepada Bapak Haji Muhammad Aris Suwirya SE. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Bapak Dirjen Perumahan Rakyat. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur. Yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari perbankan, BTN, Bank BSI, dan seluruh bank penyalur FLV di seluruh Indonesia, serta Bapak Kepala Tapera. Nah, ini Bapak Kepala Tapera, Komisioner Tapera, yang alhamdulillah hadir. Inilah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang akan memberikan kontribusi untuk KPR, MBR di seluruh Indonesia. Dan Saudara Ketua Umum DPP Apernas, Saudara DPW Apernas, DPD Apernas di seluruh Indonesia, serta teman-teman asosiasi perumahan yang ada di seluruh Indonesia, semoga kita bersama menjadi keluarga besar yang sejahtera dan bahagia. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya sebagai pendiri dua asosiasi yang besar di Indonesia, yaitu saya pendiri Apersi, tanggal 10 November tahun 1998, saya dirikan Apersi dan saya Ketua Umum Apersi pertama.
Kemudian tanggal 23 Februari 2009, saya juga mendirikan asosiasi yang saat ini kita munas keempat, yaitu Apernas. Jadi ada 3 asosiasi yang terbesar pada saat itu, REI yang didirikan oleh Pak Ciputra, Apersi dan Apernas, alhamdulillah saya yang mendirikan sampai hari ini. Alhamdulillah kedua asosiasi ini hari ini berkiprah untuk membangun bangsa. Apersi anggotanya sudah 6.000 developer, Apernas sudah 3.000 developer, yang semuanya kontribusinya untuk membangun MBR di seluruh Indonesia. Sebenarnya cita-cita saya pada saat itu, ada 3 asosiasi yang harusnya tidak saling memberikan kontribusi yang negatif kepada asosiasi lain. REI, saya mengusulkan adalah pengembang-pengembang yang bergabung menjadi pengembang besar. Dialah harusnya membangun hanya rumah-rumah mewah saja. Kemudian Apersi membangun rumah-rumah menengah dan Apernas membangun rumah-rumah sederhana. Apabila 3 komponen ini berjalan, maka di Indonesia semuanya akan rapi dan membantu pemerintah. Tapi sayangnya hingga saat ini gagasan yang ingin saya sampaikan dengan melalui sertifikasi, pengembang besar masih membebaskan tanah-tanah yang harusnya hanya dibebaskan oleh pengembang kecil. Ribuan rumah tanah-tanah yang murah dibebaskan oleh pengembang besar sehingga pengembang kecil kehilangan lahan murahnya. Pengembang menengah juga sama. Nah ini harus disertifikasi. Sayangnya sertifikasi yang sekarang ada yang melalui Sireng, pengembang besar, pengembang menengah dan pengembang kecil semua disatukan menjadi pengembang-pengembang terserah. Siapa yang punya uang, bebaskanlah tanah yang ada di Indonesia. Sehingga pengembang kecil sekarang tanahnya habis dibebaskan oleh pengembang-pengembang besar. Ini cita-cita saya yang belum tercapai hari ini. Saya minta kepada Bapak Menteri Perumahan Rakyat agar Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tentang perumahan rakyat direvisi agar keberadaan pengembang kecil yang membutuhkan tanah-tanah murah di pinggiran kota tidak dimiliki oleh pengembang-pengembang besar yang mempunyai uang besar. Ini yang harus dirubah revisi atau direvisi undang-undang tersebut sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kodratnya. Jangan sekarang lahan-lahan pengembang kecil dimakan oleh pengembang besar, lahan pengembang menengah dimakan oleh pengembang besar, dan terjadilah hukum rimba developer. Maka pengembang kecil akan mati karena tidak ada makanannya. Makanan pengembang adalah tanah murah. Hari ini tanah murah sudah tidak ada. Ratusan hektar, ribuan hektar bisa dibebaskan oleh mereka yang mempunyai uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah gaya saya di dalam bagaimana membentuk asosiasi yang hari ini sudah terbentuk namun target belum tercapai. Jadi saya kira mohon maaf Bapak Dirjen dan Bapak Gubernur. Memang saya ini ya orang yang tidak pernah tedeng aling-aling atau istilahnya saya katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Yang kedua, perizinan perumahan sampai hari ini regulasinya kacau. Banyak perizinan developer atau pengembang-pengembang yang susah sekali. Ada 8 macam perizinan yang harusnya perizinan itu di satu pintu kan, di satu atap, tapi kenyataannya Koprumnas sebagai anggota Apernas nomor 001, saya sebagai dirutnya PT Koprumnas mengurus perizinan sampai 3 tahun nggak selesai-selesai. Ini mohon Pak Dirjen, kami punya lahan di Manado, 3 tahun perizinannya belum selesai, tumpang tindih. Harus selesaikan ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nah ini mohon regulasi perizinan, Bapak Ketua Umum nanti ya bereskan ini agar anggota Apernas yang ada di seluruh Indonesia perizinannya bisa lancar. Ya, ini saya katakan penting, ini momen yang penting karena dihadiri pemerintah pusat dan pemerintah tingkat provinsi serta perbankan.
Kalau kita ingin serius membantu saudara kita yang nggak punya rumah, bisa punya rumah, lancarkan perizinan dengan murah dan cepat. Ya. Saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dengan Bapak Menteri dari sejak Pak Akbar Tanjung hingga Pak Basuki, saya kenal. Karena saya Ketua Umum Apersi dan Apernas. Kalau dalam rapat koordinasi selalu bersama dengan beliau dan para dirut-dirut bank. Alhamdulillah, sejak 1 Januari 2018, memang saya mendukung Apernas dan Apersi. Tapi PT Konsumen Perumahan Nasional, yaitu PT Koprumnas, adalah satu-satunya anggota Apernas yang bergerak membangun perumahan, maaf, tanpa bank. Ini bukan apa-apa, kami ingin salah satu anggota Apernas juga mensponsori tentang syariah. Kami Koprumnas membangun dalam waktu 2 tahun, dari tahun 2019 hingga saat ini. Alhamdulillah sudah 800 rumah sudah dihuni oleh konsumennya tanpa KPR perbankan. Tentu saja bukan sombong, tapi karena kami ingin saudara-saudara kami yang tidak punya gaji, yang tidak punya penghasilan tetap, tapi punya rumah. Yaitu konsumen kami adalah tukang parkir, tukang ojek, supir angkutan kota, pedagang kaki lima, pedagang warteg, tunanetra, hari ini bisa menghuni rumah Koprumnas. Karena rumah yang kami jual kepada konsumen tanpa riba, tanpa checking, tanpa selip gaji, dan tanpa batas usia. Bagaimana caranya? Ya silakan koordinasi dengan kami, dan sampai hari ini kami tidak punya hutang di bank dengan kredit konstruksi. Walaupun kami anggota Apernas, tapi kami memang bergerak berakhlak syariah. Alhamdulillah, saya sebagai Dirut Koprumnas 2018 hingga saat ini, kami sudah punya 45 lokasi perumahan di seluruh Indonesia. Dan semuanya saya beli tanahnya itu tanpa DP dan bisa diangsur 5 tahun. Nah, ya, tanpa DP saya beli tanah bisa diangsur 5 tahun. Bagaimana dan dari mana uangnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin berkonsultasi dengan kami, silakan di kantor kami, di kantor PT Koprumnas. Ya. Dan saya kira Bapak-bapak, hari ini pun saya mendirikan satu badan baru yang bernama Lapnas, Law Firm Advokasi Perumahan Nasional. Saya himpun pengacara-pengacara yang berakhlak syariah untuk membantu anggota Apernas yang punya berkaitan hukum agar cepat selesai antara developer dengan pemilik tanah, antara developer dengan konsumen, antara developer dengan perbankan, jangan sampai saling merugikan, cepat selesaikan, yaitu dengan Lapnas ini. Dan silakan, Lapnas ini sudah berdiri, SK Menteri Kumham, dan saat ini sebagai pembina Lapnas adalah Ketua Umum DPP Apernas. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu sekalian. Ini karena kecintaan kami kepada Apernas. Banyak teman-teman kami yang bermasalah terhadap permodalan KYG, kredit konstruksi. Nah sampai hari ini saya mohon tapera, cobalah 2 kegiatan yang disampaikan, yang diberikan. Jangan hanya memberikan KPR saja kepada konsumen, tapi berikanlah uang tapera ini untuk kredit konstruksi melalui BTN kepada anggota pengembang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat dari Bapak Haji Muhammad Aris Suwirya SE. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutannya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi ditandai dengan penabuhan gong.
Kami mohonkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perumahan PUPR RI. Kepada Bapak Iwan Suprijanto STMT, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya Ibu Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis, Pak Nyoman Gunadi, yang sama-sama kita banggakan tentunya pendiri Apernas, Pak Aris, yang masih terus semangat, Pak Ketua Umum DPP Apernas, Pak Zulfakar, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati pula yang mewakili Kanwil ATR BPN, kemudian yang mewakili Komisioner BP Tapera, perwakilan dari perbankan, seluruh para pelaku pembangunan yang bergabung di dalam Apernas, dan Bapak Ibu sekalian undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Menteri PUPR tidak berkesempatan membersamai Bapak Ibu sekalian, karena pada saat yang bersama hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden untuk meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Muleh di Sumatera Selatan, dan beliau mendelegasikan kepada saya untuk hadir dan menyampaikan sambutan beliau pada acara Musyawarah Nasional keempat Asosiasi Pelaku Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Nasional atau Apernas. Bapak Ibu sekalian, sebelum tadi diminta oleh Pak Ketua Umum membuka Munas ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat ini kita akan mengakhiri RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan target pada tahun 2024 ada 70% rumah tangga menempati rumah atau hunian yang layak, baik melalui intervensi langsung dari pemerintah maupun intervensi tidak langsung. Tantangan terbesar yang kita hadapi bersama adalah pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia, ya, yang mungkin dikenal dengan backlog kepemilikan yang berdasarkan data Susenas mencapai 12,7 juta unit dengan pertumbuhan keluarga baru mencapai kurang lebih 700.000 per tahunnya. Saya melihat ini tantangan tapi sekaligus menjadi peluang tentunya bagi para pelaku pengembang perumahan. Menjawab tantangan tersebut, program pembangunan perumahan nasional adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaku pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data BPS tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% year on year. Di antara pertumbuhan tersebut, sektor real estate sebagai salah satu bagian properti mengalami pertumbuhan 2,56%. Ya, dan ini kita lihat sektor properti real estate ini memiliki pertumbuhan yang terus positif, bahkan pada masa pandemi COVID 2 tahun terakhir kemarin. Di samping itu, pembangunan perumahan ini memiliki kegiatan yang bersifat memberikan juga multiplier effect yang dapat menggerakkan 185 subsektor industri lain seperti building material atau bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan, furniture, hingga perdagangan makanan,
terbukti mampu mempercepat dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor properti secara konsisten berkinerja positif dan sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu Bapak Presiden ya dalam rangka mempertahankan atau menjaga tingkat perekonomian nasional yang terus tumbuh di sekitar 5,3%, maka dukungan sektor properti diharapkan untuk terus meningkat. Karena itu Bapak Presiden telah meluncurkan kebijakan berupa insentif fiskal, khususnya sektor perumahan, yaitu berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah 2 miliar. Dan ini berlaku sampai dengan Juni 2024. Kemudian juga pemberlakuan bebas biaya administrasi untuk pembelian rumah. Nah, kita harapkan stimulan ini juga bisa menggairahkan sektor properti untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Bapak Ibu sekalian, salah satu dukungan program perumahan yang kita ketahui bersama adalah program Sejuta Rumah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Capaian program Sejuta Rumah ini alhamdulillah juga cukup memuaskan dan selalu mencapai target tiap tahunnya, di mana sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 6,871 juta, kemudian pada tahun 2022 1,1 juta, dan capaian hingga bulan September yang lalu di 2023 ini telah mencapai 896.000. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pembangunan perumahan yang dilaksanakan Kementerian PUPR dalam hal penyediaan dan pembiayaan terutama bagi MBR seperti bantuan pembangunan perumahan berupa bantuan pembangunan PSU, bantuan rumah susun, dan bantuan rumah swadaya. Kemudian penyediaan rumah khusus, serta program pembiayaan perumahan melalui FLPP, SBUM sebagai pendamping FLPP, dan TAPERA. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian PUPR secara resmi telah pula menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 2023-2024. Aturan ini saya harapkan juga mungkin sudah dipahami Bapak Ibu sekalian yang tertuang dalam keputusan Menteri PUPR nomor 689/KPTS/M tahun 2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit atau pembiayaan perumahan atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka. Secara umum, diterbitkannya aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah dalam upaya mengurangi backlog tadi, kemudian meningkatkan akses pembiayaan, kemudian menjaga keterjangkauan rumah layak huni, menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan program pembiayaan perumahan, serta upaya kami untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh para pelaku pembangunan perumahan agar selalu memenuhi standar rumah layak huni. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan program perumahan ini tidak terlepas dari peran dan dukungan dari semua stakeholder perumahan, terutama Bapak Ibu sekalian, para pelaku pembangunan dan asosiasi pelaku pembangunan. Secara spesifik, penguatan kebijakan pada sisi supply didukung oleh koordinasi antar kementerian dan lembaga, Pemda, perbankan, serta tentunya asosiasi pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku pembangunan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan peningkatan demand perumahan yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kami selaku pemerintah mengharapkan dukungan dari semua stakeholder, khususnya para pelaku pembangunan yang bergabung dalam Apernas, untuk secara bersama-sama melakukan pembangunan perumahan untuk meningkatkan perekonomian. Bapak Ibu sekalian, karena setelah ini Bapak Ibu sekalian tentunya akan melaksanakan Munas. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa peluang sebenarnya untuk
Bapak Ibu sekalian, tadi karena saya mendengar juga hadir dari Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya gitu ya. Pertama, saat ini pemerintah juga sudah memulai dan pada tahap pertama ini akan mengakhiri tahun 2024 tentunya pembangunan ibu kota negara yang baru. Jadi minggu depan saya kebetulan juga akan mendampingi Bapak Presiden untuk melaksanakan beberapa groundbreaking investasi. Dan saat ini yang ditunggu juga adalah investasi di sektor properti dan perumahan. Jadi ini peluang yang luar biasa karena nanti akan pemindahan ASN dan sebagainya. Selain diberikan fasilitas rumah dinas, rumah jabatan yang dibangun dengan APBN, kami juga mendorong adanya rumah milik. Sehingga ini memberikan peluang juga kepada sektor properti untuk bisa membangun di sana. Kesempatan ini tidak hanya untuk pengembang besar, tetapi juga pembangunan untuk rumah sederhana. Yang kedua, tadi karena yang Papua tadi, kebetulan saya juga ditugaskan sebagai Ketua Satgas untuk pembangunan percepatan pembangunan 4 DUB Papua di Kementerian PUPR, dan saya juga menjadi Wakil Ketua Tim Asistensi untuk percepatan pembangunan itu bersama Pak Wamendagri. Maka khusus di sektor perumahan, kemarin saya mengambil kebijakan bahwa fasilitasi penyediaan perumahan, terutama untuk ASN, ya, di 4 daerah otonomi baru ini tidak dilakukan dengan fasilitasi rumah jabatan atau rumah dinas. Karena kami melihat dari struktur pegawai ya, yang akan ditugaskan, tampaknya ini adalah kelompok-kelompok muda, milenial, dan dari hasil survei yang kami lakukan, mayoritas belum memiliki rumah. Dan ini yang kita harapkan, karena itu saya mendorong, kemarin Direktur Rumah Umum Komersial, saya tugaskan untuk melakukan sosialisasi di Sorong, terkait dengan bagaimana mendorong bahwa ASN yang ditugaskan di 4 DUB ini nantinya untuk bisa memiliki rumah dengan berbagai skema. Tentunya saya berharap bekerja sama tentunya dengan para asosiasi pengembang di sana. Termasuk saya mendorong pemerintah daerah di sana kiranya bisa memfasilitasi lahan di sana cukup luas, pemerintah daerah juga memiliki tanah-tanah gitu ya yang belum dimanfaatkan. Kiranya atas persetujuan DPRD dan sebagainya, lahan tersebut bisa diperuntukkan untuk perumahan ASN dan kemudian difasilitasi pembangunannya oleh teman-teman asosiasi dan didukung oleh perbankan nanti di dalam proses pembiayaannya. Ini juga sebuah tantangan. Yang ketiga, nah tadi Pak Aris juga sudah ada beberapa hal yang menarik yang Bapak sampaikan, dan ini juga sejalan juga dengan misi kami sebenarnya. Kami melihat bahwa tren saat ini ya banyak masyarakat yang mungkin semakin besar, masyarakat yang bergerak di sektor informal, yang non fixed income itu makin besar, ya. Jadi memang trennya akan ke arah sana. Karena itu saya minta juga pengembang dan sektor perbankan, ya, terutama BTN yang kemarin kami terus intensif agar bagaimana kita bisa memfasilitasi kelompok-kelompok ini, ya. Terus terang sektor ini akan terus tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu sekalian mungkin tidak akan menyangka bahwa saat ini ada beberapa pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin dulu-dulu tidak pernah terperkirakan itu ya. TikToker, YouTuber, konten kreator gitu ya. Bekerja underground gitu ya. Kadang seperti itu yang kita juga tidak tahu cara kerja bagaimana dan sebagainya, tetapi produknya ada. Ya. Tetapi tadi mungkin sama dengan tadi, kalau di kelompok level menengah ke bawah, ya mungkin pengemudi Gojek, ya kemudian taksi online dan sebagainya, kemudian tukang cukur. Nah ini adalah kelompok-kelompok yang menurut saya saat ini harus sama-sama kita pikirkan. Karena itu skema-skema ini harus terus kita dorong keberpihakan kita kepada sektor-sektor ini. Karena pasarnya akan di sana. Yang terakhir adalah yang perlu saya pikir disikapi oleh pasar juga, jadi mungkin menjadi PR juga ini teman-teman Apernas, adalah bagaimana kita mensasar kelompok milenial.
ada kecenderungan kelompok-kelompok milenial ini, kalau kelompok-kelompok mungkin generasi saya dan generasi bapak-bapak yang ada di sini, pengen cepat-cepat punya rumah gitu ya. Tapi banyak generasi milenial, mungkin prioritas utama tidak lagi rumah gitu. Tidak selalu pengen memiliki rumah. Bahkan kadang rumah juga pengen pindah-pindah gitu. Malah mungkin koleksi mobil ganti-ganti gitu ya, koleksi HP ganti-ganti gitu ya, atau yang lain. Tapi sebenarnya memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, tetapi itu bukan menjadi pilihan. Sehingga ini juga harus yang kita pikirkan bersama, dan kami juga pemerintah juga, apakah saya juga sedang mempertimbangkan apakah kita masih bicara backlog kepemilikan, ya, ataukah kita sudah bicara nanti ada rental housing gitu ya, disediakan perumahan-perumahan, apartemen dan sebagainya, yang kemudian masyarakat bisa menyewa gitu, bisa berpindah sekali waktu bosen ya, minta apa yang lebih luas, atau mungkin satu saat pindah pengen unit yang lebih kecil gitu ya. Jadi ini yang harus dengan sangat dipertimbangkan. Jadi ekspektasi kemudian ini zaman berganti dan kebutuhan kelompok milenial ini juga satu hal yang harus kita akomodir. Kemudian ada satu hal lagi yang tadi mungkin menjadi kegundahan dari Pak Aris kaitan dengan perizinan, ya. Jadi perizinan ini memang selama ini menjadi bottleneck ataupun menjadi hambatan terhadap investasi di Indonesia. Karena itu, pemerintah telah melakukan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, salah satunya dengan online single submission. Jadi ini semangat pemerintah pusat ya, agar ada satu penyederhanaan perizinan, satu pintu tadi. Ya. Yang kedua adalah mengurangi biaya-biaya, ya, biaya-biaya overhead yang tidak perlu. Ya. Dan ini sudah digitalisasi begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang saya juga pada kesempatan ini juga ingin mohon dukungan, terutama dari pemerintah daerah. Semangat pemerintah pusat demikian, saya mohon dukungan dari pemerintah daerah, agar kiranya seluruh kota kabupaten, ya, dalam hal ini saya titip juga provinsi, selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, untuk bisa memastikan bahwa proses perizinan yang ada di daerah ini diberikan kemudahan, ya, terus diberikan kemudahan, dan harus terus melakukan inovasi-inovasi terhadap proses perizinan ini, agar investasi meningkat dan terjadi kemudahan berusaha. Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir pada kesempatan ini dari sektor dari birokrasi, saya mohon kita dengan semangat yang sama untuk kita kiranya bisa lebih baik di dalam melayani publik, ya. Terus kita berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan, salah satunya adalah sektor perizinan ini, ya. Ini yang kita harapkan. Jadi jangan terus dicegat di sana-sini, mudah di depan, kemudian dicegat di belakang, kemudian masih tidak ikhlas apabila perizinan tidak berbayar. Jadi ini mental-mental seperti ini saya pikir sudah harus kiranya kita hilangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus optimis bahwa sektor perumahan, sektor properti akan tetap tumbuh kuat karena pemerintah telah merespon dengan cepat melalui berbagai kebijakan yang tadi saya sampaikan dapat memperkuat pertumbuhan perumahan itu sendiri. Jadi mengingat masih tingginya potensi demand perumahan, terutama di segmen MBR, maka pemerintah berharap para pelaku pembangunan juga dapat berkontribusi dalam program-program pemerintah untuk secara bersama-sama berkolaborasi mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan ini, khususnya bagi kelompok MBR. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan Musyawarah Nasional keempat Apernas tahun 2023. Semoga kiranya Apernas selalu mendukung program pemerintah dalam pembangunan rumah subsidi dan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan kompetensi anggotanya dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan perumahan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, akhir kata semoga acara ini dapat tetap memupuk semangat Bapak Ibu sekalian
di sektor perumahan untuk berkontribusi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, serta berkolaborasi yang baik dengan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Dengan izin Bapak Ibu sekalian, ya, atas permintaan Pak Ketua dan izin Allah SWT, maka Munas keempat Apernas tahun 2023 secara resmi dibuka. Nanti akan ditandai dengan pemukulan gong, yang saya mohon juga kiranya Bapak Pendiri dan Bapak Ketua Umum, dan saya juga Pak Nyoman Gunadi, wakili Bu Gubernur, kiranya bisa mendampingi saya untuk membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi semua kegiatan yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Perumahan PUPR Republik Indonesia. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penabuhan gong sebagai bentuk pembukaan secara resmi acara Musyawarah Nasional pada siang hari ini. Dan juga kami perkenankan kepada tim media untuk dapat mengambil angel terbaik dalam mendokumentasikan momentum pada siang hari ini. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Munas keempat Apernas ini secara resmi kita buka sama-sama ya Pak ya. Gong sudah resmi ditabuh, pertanda acara resmi dibuka. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perumahan PUPR Republik Indonesia, Bapak Iwan Sulijanto SDMT. Kemudian kami perkenankan untuk bisa mengambil dokumentasi, mengabadikan momen bersama kepada tamu undangan VIP untuk dapat mengambil posisi. Untuk dokumentasi dapat kami hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh sekali lagi dengan 3, 2, 1. Boleh dengan jempol suksesnya. Kami hitung mundur 3, 2, 1. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada tamu VIP yang telah membersamai penabuhan gong. Pertanda acara sudah resmi kita buka untuk 3 hari ke depan. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama pencerahan tentang TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat kepada Bapak Dr. Andes Adi Setianto MBA. Kami persilahkan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya dengan bangga kami persembahkan Tari Wonderland. Persembahan seni yang memadukan elemen-elemen tradisional dan kontemporer untuk menciptakan sebuah pengalaman visual yang memukau dan mendalam. Tari Wonderland. Tarian ini adalah sebuah karya tari yang menggambarkan keindahan dan keragaman alam serta budaya Indonesia. Inilah Wonderland Indonesia, bukti kekayaan, keramahan, keajaiban, dan keindahan Nusantara. Maka dari itu, selamat menyaksikan!
pijar nangis anakku sing ayu rupane setiap pendekare bangsa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tari Wonderland. Hadirin yang berbahagia, itulah rangkaian pembukaan Musyawarah Nasional 4 Apernas tahun 2023. Selanjutnya kami perkenankan untuk ramah tamah sembari menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dan perlu kami ingatkan bahwa pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART akan dimulai pada pukul 19.00 WIB nanti. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa acara hari ini disiarkan langsung oleh Batu TV berada di UHV 31 dan frekuensi DVB-T 2 MHZ 554 frekuensi TV digital. Dan juga terima kasih banyak dukungan dari sponsor yaitu BNI 1946, BTN, Dana Syariah, BPR Lestari, BSI, dan PT Koperumnas. Saya Ajuriko dan rekan saya Unike beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam acara Munas Apernas Musyawarah Nasional 4 Apernas tahun 2023. Kami pamit dengan sebuah pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. kalau tersilap tutur bicara. Jemari disusun, maaf dibinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyetujui syarat dan ketentuan yang diajukan oleh bank, maka nasabah akan melakukan akad pembelian rumah. Lalu, nasabah akan melakukan proses serah terima unit rumah. Bank Syariah Indonesia. Untuk semua langkah yang sempat terhenti. Untuk semua langkah yang sempat terlewati. Kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Melangkah mudah. Melangkah yang ringan. Ya, bisa ditekankan untuk Munas Apernas tahun 2023 ini apa penekanan ini, Pak? Untuk apa? Munas keempat Apernas. Ya, saya kira Munas Apernas yang keempat ini adalah untuk kristalisasi agar semua anggota siap untuk menghadapi tinggal landas. Ya. Oleh sebab itu diharapkan setelah masa pandemi ini
Apernas agar bangkit membangun rumah-rumah MBR, ya, masyarakat berpenghasilan rendah, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap. Ya. Yang berpenghasilan tetap adalah para saudara-saudara kita yang mempunyai gaji tetap seperti PNS, TNI Polri, dan teman-teman karyawan pabrik, ya, itu yang berpenghasilan tetap. Sedangkan yang tidak berpenghasilan tetap, MBR, yaitu tukang parkir, supir angkot, pedagang kaki lima, kuli bangunan, nelayan, petani, dan ini harus juga diberikan kemudahan untuk memiliki rumah. Nah, oleh sebab itu anggota Apernas ada dua, anggota Apernas yang konvensional yang memberikan rumah atau menjual rumah dengan cara KPR perbankan, dan anggota Apernas yang menjual rumah dengan tanpa bank, yaitu berhalak syariah yang sekarang disponsori oleh PT Koperumnas, PT Konsumen Perumahan Nasional, disingkat PT Koperumnas. Nah, PT Koperumnas ini anggota Apernas yang khusus menjual rumah tanpa bank, tanpa BI checking, tanpa slip gaji, tanpa batas usia, dan tanpa bunga atau tanpa riba. Dan ini sudah dibangun di seluruh Indonesia dari 2018 sampai hari ini sudah 800 unit serah terima kuncinya dan sudah dihuni. Dan kita insya Allah Koperumnas akan membangun perumahan di 514 kabupaten di seluruh Indonesia yang semuanya berakhlak syariah, tanpa bank, tanpa BI checking, tanpa slip gaji, tanpa batas usia, dan tanpa bunga atau riba. Mohon doanya. Pak, harapan besar dari Munas nanti setelah ada ketua baru mungkin. Nah, harapan untuk Munas setelah nanti terpilihnya ketua umum baru untuk 5 tahun yang akan datang, agar siap untuk membantu anggota yang menangani, mengajukan perizinannya itu sampai hari ini, ya, terjadi bermacam-macam kondisi. Ada yang mudah dan ada yang sukar. Ya, ternyata memang dari 8 macam perizinan perumahan seperti izin lokasi, pertimbangan teknik, pil banjir, AMDAL lingkungan, AMDAL lalu lintas, pengesahan tanah makam, kemudian pengesahan set plan, dan pengesahan IMB yang sekarang berubah menjadi PBG, dan PBG induk, PBG pecahan, dan sertifikat hak milik dirubah menjadi sertifikat HGB oleh BPN, dan bermacam perusahaan perizinan ini harusnya satu pintu, tapi kenyataannya banyak teman-teman kami para pengembang ya sudah diberikan beban biaya yang cukup tinggi dan penyelesaian juga berlarut-larut. Nah, ini mohon pemerintah keluarkan regulasi agar kami para pengembang yang membantu tugas-tugas pemerintah diberi kemudahan untuk mengurus perizinan. Kami tidak ingin gratis, tapi kemudahan cepat dan tidak bertele-tele serta akurat. Nah, itulah harapan kami untuk Munas yang akan datang agar pengurus atau DPP Apernas yang baru betul-betul memberikan terobosan. Terima kasih. Selain kemudahan-kemudahan tadi, kira-kira ada subsidinya, Pak? Ya. Selain kemudahan-kemudahan yang diberikan tadi, kira-kira ada subsidi untuk harga enggak, Pak, untuk masyarakat? Pasti kalau subsidi harga rumah-rumah subsidi kan sudah ditetapkan pemerintah. Sekarang perumahan subsidi kalau nggak salah 160 ribu. 160 juta 500. Nah, itu. Dan itu bisa diangsur, ya. Kalau melalui versi Koperumnas bisa tanpa DP. Memang kalau Koperumnas ini cukup mahal, ya, tapi karena tidak ada riba maka flat. Nah, oleh sebab itu untuk perumahan-perumahan yang ditangani oleh anggota Apernas yang bersifat konvensional itu selalu berkaitan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, Pak Ketum, siap. Munas untuk tahun 2023 ini apa yang menjadi poin utama? Poin utama itu kami seluruh anggota Apernas ini
menyelesaikan pemilihan calon ketua umum. Ya, karena ketua umum yang lama, masa periode 5 tahun yang lalu berakhir pada tanggal 28 Oktober tahun ini, tahun 2023. Dan itu harus sukses itu, karena itu yang utama. Karena setelah itu nanti harus ada ketua umum baru yang menjabat untuk 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ini, apa mungkin yang menjadi catatan dari Apernas sendiri terkait pengembangan rumah? Ya, terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh anggota Apernas. Yang pertama itu, yang paling utama, kami ini kan membangun rumah untuk MBR, untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Prestasi yang justru nanti langsung bisa dinikmati oleh MBR itu ya dengan adanya rumah MBR mampu membeli dan MBR langsung bisa menghuni dan menikmati memanfaatkan rumah yang dibangun oleh anggota Apernas. Gitu ya. Untuk Munas kandidat calon ketua baru ada berapa? Aha, ini dia. Jadi dari panitia itu sudah menjaring calon ketua umum. Itu kalau nggak salah dibuka dari 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober, 10 hari. Nah, kebetulan calonnya itu calon tunggal nih, jadi hanya saya sendiri yang mencalonkan. Mungkin nanti di acara Munas ini kami langsung ada seremonial untuk acara Munas, laporan pertanggungjawaban ketua umum yang 5 tahun berlalu. Setelah itu nanti ada pelantikan atau pengukuhan ketua umum untuk periode 2023 sampai dengan 2027. Ya, 27 ya? 5 tahun. Gitu ya? Ya. 2028. Ya, tahun 2028. Harapannya Pak ke depan? Harapannya yang pertama, ya mestinya itu Apernas itu jadi lebih baik, lebih kompak. Ya, rasa persatuan dan kesatuan itu harus tetap terjalin. Karena apa? Dengan persatuan, mestinya prestasi itu akan terukir dengan baik. Ya, yang nanti bisa dinikmati langsung oleh para MBR. Itu harapan yang paling utama itu, yang terpenting. Kalau yang seremonial yang lain itu kita nomor sekian lah. Jadi yang paling utama itu kami bagaimana caranya membuat rumah sebanyak-banyaknya untuk MBR. Berarti termasuk target ya? Termasuk target, ya. Karena memang sekarang ini untuk instansi dari lembaga-lembaga pemerintah yang dilihat itu bukan kegiatannya apa saja, tapi yang terpenting itu mereka, para pengembang ini sudah seberapa banyak membuat atau berperan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang paling utama dinilai oleh terutama dari Kementerian PUPR dan jajarannya. Gitu. Berarti kira-kira 5 tahun ke depan optimis ya? Ya, optimis. Jadi kami ini sampai dengan bulan Oktober ini sudah membangun rumah itu kurang lebih 4.000 unit. Targetnya tahun yang akan datang itu kami paling tidak akan membuat sekitar 40.000. Jadi 1 tahun itu kita 5.000 membangun unit rumah. Jadi kalau 5 kali 5, 25.000. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi target kami akan targetkan sekitar 40.000. Pasti mencapai ya Pak? Insya Allah. Ya. Kan Insinyur Soekarno mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena apa? Karena kalau engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau kami targetnya 40.000, untuk tercapainya 25.000 itu kalau menurut saya sangat rasional. Jadi sangat memungkinkan untuk tercapai. Apalagi sekarang mudah-mudahan 5 tahun ke depan itu tidak ada pandemi lagi kayak kemarin, ya, perekonomian lancar, terus pembangunan juga yang didukung oleh stakeholder yang lain juga bisa berjalan dengan baik. Munas kok pilih di Batu, Pak? Milih di Batu, ya. Itu yang pertama pertimbangannya kami ingin mengenalkan kepada teman-teman. Jadi anggota Apernas yang hadir di Batu ini itu dari Sabang sampai Merauke, terutama teman-teman dari Papua. Mereka sangat mendambakan di Batu. Jadi dulu kami pernah Munas di Bali, ya. Jadi sudah pernah juga Munas di Semarang, di Jakarta, teman-teman menghendaki di Batu. Selain itu juga orientasinya kenapa kami memilih di Batu. Di Batu itu
supaya kami bisa fokus membahas masalah rencana kerja 5 tahun ke depan. Jadi tidak bising lah, dengan suasana yang nyaman. Di Batu juga ketua panitia itu memilih yang tidak terlalu dingin di atas sana setelah Selekta. Jadi kan kita ini di antara Selekta dan Kota Malang, tengah-tengah. Jadi hangat-hangat menyejukkan. Jadi kurang lebihnya begitu. Memang sementara ini untuk koordinasi dengan para wartawan ini kami belum menyentuh ke sana. Sekarang ini baru terpikirkan. Jadi terpikirkan yang pertama sekarang ini yang sangat sekali membutuhkan rumah itu dari pekerja swasta yang di pabrik, yang di bawah pengurus organisasi seperti SPN, Serikat Pekerja Nasional. Ya. Kalau SPSI itu biasanya perusahaannya pesawat besar, tambang dan lain-lain, mereka sudah disiapkan rumah dinas dan lain-lain. Nah yang SPN, pegawai-pegawai pabrik, pegawai harian, itu mereka kalau nggak kita bantu, nggak kita bina, nggak kita bimbing, nggak kita gandeng, kemungkinan untuk mendapatkan rumah itu kesulitan. Ya, jadi kesulitannya di mana? Mereka gaji UMR. Gaji UMR itu sebenarnya untuk membeli rumah, apalagi dengan pola ada uang muka, ada biaya-biaya, ada pajak dan lain-lain, mereka tidak akan mampu. Yang katakan UMR kayak di Malang ini berapa UMR-nya? 28. Nah, 28 kan 28 kalau double gradasi itu memungkinkan kalau suami istri kerja. Kalau hanya suami saja yang istri atau ibu rumah tangga biasa 2.800.000 itu untuk membeli rumah susah. Karena apa? 2 juta atau pendapatan sesuai dengan standar UMR itu sudah susah untuk mengatur untuk membiayai kehidupan sehari-harinya begitu. Ya. Oke. Cukup? Oke. Ya, terima kasih.